Barangkali ada Ya, saya cuma mau bertanya ini Ustadz, Ustaz boleh? Abah, Ustaz Abah namanya, Abata, Abata. Iya, siap, 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 Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan, Tat. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Iya, silakan. Iya, Waalaikumsalam, silakan. saya ingin berpendapat tentang tadi itu bahwa tentang takwil Asy'ariyah. Ah, di mana muskil Ustaz tentang takwil Apa? tentang takwil dari Asy'ari, di mana letak muskilnya? Mengapa tidak bisa diterima gitu? Iya ya, bukan Asy'ari. Suaranya hilang ya, Ustaz? Yang saya, Ustaz, suara Ustaz tak dengar sini. iya, Ya. Oke, oke, oke. kemudian lain lagi nanti hal yang apa namanya, yang berkaitan dengan pemahaman Abu pemahaman Asy'ari ya, tapi kita masih dalam tanam melontarkan perkataan-perkataan jadi sampai berpikir seperti itu. Antar Suaranya nggak sesama kedengaran. Assalamualaikum. Suaranya tak kedengaran, Ustaz. gangguan ya. Iya, suaranya Halo, Ustaz tak yes. kedengaran, Ustaz. Oke, oke, coba, coba, coba. Ya. Hilang, hilang, hilang suaranya, Ustaz. Nah, satu ya ini dalam ruangan saya. Buat ruangan. Suaranya hilang, Ustaz. Sekarang gimana? Assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum, belum, Assalamualaikum. belum clear lagi. Kok suaranya nggak ada ya? Assalamualaikum. Baik. Tes. Assalamualaikum. Dulu saya cek Tak dengar, Ustaz. alat mana. Tak dengar, tak dengar. Ustaz Bintang, itu suara pelan-pelan sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, kedengaran. Kedengaran? Tapi suara Kalau suara sekarang gimana? Ya. Ya. Jaringan. Bisa pindah tempat, Pak Ustadz. Mungkin di ruangan nggak bisa itu jaringannya. Pindah tempat mungkin. Di ruangan terbuka mungkin. Ini saya lagi di Jogja ya. Ini belum di Jakarta. Lah ini jelas ini suaranya, Ustaz. Kalau sekarang bisa ya? Ini jelas suaranya. Ini Iya, bagus, bisa bagus. ya? Oh, udah Tad. Udah bagus Tad. Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Ya silakan Coba lagi gini, diulang, Ustaz. Iya. diulang. Iya, ada dua ruang kosong ini. Silahkan naikkan kawan-kawan. Mungkin ada yang bisa bantu gitu. Jadi istilahnya kita bisa diskusi secara bagus kan gitu ya. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Iya, iya. Di mana kemuskilan Ustadz tentang takwilnya dari Asy'ariyah? Membahas takwilnya
Syariah ya. Yang saya kemukakan itu masih pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dari kalangan pengikut Imam Syafi'i. Tadi sudah disebutkan namanya, itu baru sebagian yang saya sebutkan. Mereka yang tentu saja bertolak belakang dengan pengikut Syafi'iyah yang Asy'ariyah gitu. Nah, itu maksudnya. Selama ini kan yang diangkat itu, selama ini kan yang diangkat kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i. Seperti Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, biasanya itu yang dipakai sebagai hujjah oleh sekelompok untuk mengangkat Asy'ariyah tadi. Nah, saya menyampaikan orang yang bertolak belakang dengan Asy'ariyah dari kalangan Syafi'iyah. Belum lagi dari Maliki tadi, belum lagi dari Hanafiyah, belum lagi dari yaitu tadi Hambali, yang belum saya sampaikan semua. Jadi belum masuk ke ranah inti pembicaraan takwil Asy'ariyah belum. Ini di bawah ini ada kawan saya Muhammadiyah ini Ustadz. Bisa. Di bawah ini ada Abi Najwa dengan jangan lupa catat, itu dua-dua dari Muhammadiyah itu. Ya. Ya, ada jangan lupa catat dengan Abi Najwa itu dari Muhammadiyah itu. Bisa dinaikkan itu. Jadi di bawah ini ada nama Abi Najwa dengan jangan lupa catat, itu dari Muhammadiyah itu. Bisa dinaikkan itu. Jadi nanti biar dia membantu kita diskusi. Oke, sip. Iya. Oke, baik. Saya tidak bisa lama-lama Ustadz ya, karena saya ada kerja sebentar lagi ya. Oke, jadi begini Ustadz. Antara Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal punya murid namanya Zakaria Asaji. Zakaria Asaji punya murid namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari punya murid namanya Imam Bahili. Itu sampai ke bawah ya. Jadi saya rasa kalau ada istilahnya mungkin kritik dari ashab Syafi'i kepada akidah-akidah Asy'ari, ini mungkin kita perlu cari titik temunya di mana mereka sampai mengkritik seperti itu. Begitu Ustaz. Nah, tapi itu kalau yang sekarang ini yang Ustaz sudah paham betul apa konsep takwil sebenarnya, takrif daripada takwil. Kita belum ke sana, nanti itu pembicaranya lain lagi. Jadi kita konsis dalam Ustaz, sejarah masih jaringan masalah tuh Ustaz. Halo, tes. Sekarang masih ya? Ya, jelas Pak D, lanjut Pak D. Kalau saya jelas kedengaran suaranya ya. Ustadz, jaringannya lelet itu, jaringannya. Pembahasannya masalah Asy'ariyah ya. Yang saya mau tanyakan ini yang simpel saja lah. Maksudnya ini kan pembahasannya tadi itu tanggapan-tanggapan tentang akidah. Clear. Mantul. Kedengarannya? Kedengaran. Iya. Kedengaran. Oke. Ya. Yang saya mau tanyakan satu aja Ustaz, karena ini kan udah malam. Makna takwil menurut Ustadz itu, makna takwil itu apa? Itu aja. Ya, saya mau tahu dari Ustadz. Insyaallah, jazakallah. Kepada saya atau tanya kepada hostnya? Hostnya. Tanya kepada hostnya. Iya, hostnya. Saya tadi masih belum masuk ke inti pembicaraan. Ya, ini masih dalam ranah pendapat para ulama dari satu kubu yaitu dari kalangan Syafi'iyah. Jadi masih belum masuk ke ranah inti pembicaraan tentang takwil, kemudian apa yang ditakwil itu belum masuk ke sana. Oh, siap. Jadi Ustaz ya? Jadi begini Ustaz. Ini kan
yang disampaikan tadi itu kita kan belum telusuri, maksudnya mau ditelusuri juga kebenarannya kan, kesesuaiannya itu kan belum ditelusuri. Begini saja, mereka kan mengingkari takwil daripada Asy'ari. Nah, yang kita mau pahami kan pasti ada tertulis di situ kan, mereka mengingkari itu kenapa? Kan pasti ada alasannya di situ kan. Dia katakan Asy'ari kan akidahnya sesat karena mentakwil. Nah, menurut antum takwil itu apa? Menurut yang penulis buku itu, takwil itu apa? Menurut mereka itu, bukan menurut Ustadz loh. Kalau menurut Ustadz kan belum masuk di situ kan ranahnya kan. Tapi menurut buku itu, takwil itu apa? Definisinya Ustadz, definisinya coba sebutkan. Gini ya, sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau kita ingin berbicara berkaitan dengan isi kontennya itu dalam bab lain. Ini kan hampir dilakukan tiap malam sebenarnya ya, oleh saya itu. Hampir dilakukan tiap malam. Jadi ada ranah pembicaraan khusus berkaitan dengan istilah takwil dan kemudian apa yang ditakwil. Kemudian 4 permasalahan mulai dari takyif, takwil, taktil itu nanti kemudian tahrif itu semua akan dibicarakan itu. Tetapi bukan sekarang. Nah, kita sekarang masih berbicara pendapatnya para ulama terhadap ulama yang sama gitu. Jadi tentunya mengapa hal ini bisa terjadi di kalangan mereka gitu. Sehingga kalau kemarin kita hanya mendengar bahwa hampir seluruh ulama itu berada pada kubu Asy'ariyah. Jadi saya sebutkan tokoh-tokoh terkenal dari aliran yang sama tersebut gitu. Itu maksud saya. Jadi intinya pembicaraan kita itu masih ranah sejarah ya, sejarah perselisihan para ulama. Dan kita ini yang kita harapkan dengan penjelasan seperti ini akan memunculkan nanti yaitu jawaban yang pasti gitu. Sehingga tidak terkotak-kotak dan tidak terkontaminasi pada yaitu sifat-sifat yang menyerang orang lain. Saya cuma menerangkan mengapa di kalangan, kalau saya ini bertanya mengapa di kalangan ulama Syafi'iyah ini kok berbeda menanggapi Asy'ariyah gitu dan Maturidiyah. Nah, itu permasalahannya. Jadi dari mereka ini sampai paham Pak D. Jadi berapa ulama Pak D yang kontra dengan Asy'ari Pak D? Oh nanti itu terlalu banyak, saya tidak baca semuanya tadi, terlalu banyak. Oh iya. Termasuk di antaranya ya, kalau saya baca semuanya untuk sementara itu ya, kalau yang saya kumpulkan itu ada 12 ulama besar dari kalangan Syafi'iyah itu. Yang kontra gitu Pak D ya. Yang kontra ya. Nah, itu. Boleh disebutkan jadi di sini sudah ini tadi sebagian bisa mengatakan tadi. Sebentar Pak Raden, gini Pak Raden. Iya gini, kita itu tidak bisa mengatakan siapa-siapanya karena jumlahnya nanti kan ramai. Yang perlu dipetakan adalah mengapa mereka kontra. Nah, itu yang perlu dipetakan. Mengapa mereka mengkritisi takwil, mengapa di sisi lain ada yang mempertahankan takwil. Kan begitu ya? Nah, coba saya menurut pendapat host, mengapa mereka mengkritisi takwil? Kalau saya lihat ini memang dari awal perjalanan lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari itu sudah muncul pro dan kontra, yaitu karena keterlibatan Abu Hasan Asy'ari sendiri yang dituduh sebagai tokoh Mu'tazilah di awal perjalanannya. Itu yang menjadi objek pemikiran dari ulama-ulama yang kontra itu. Nah, sebagian mengatakan begini Ustaz. Bentar dulu. Iya, oke.
Ntar dulu nanti dijawab nanti. Oke, Ini kan ada yang bertanya. Jadi saya tidak akan memotong ucapannya antum seluruhnya ya. Nah, jadi saya lanjutkan dulu. Mengapa kemudian imam-imam dari kalangan Syafi'iyah ini kemudian kontra? Itu karena mengikuti perjalanannya. Bahkan ada yang sejaman dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sampai dikatakan salah satu dari ulama itu mengatakan, wah ini Abu Hasan al-Asy'ari ini taqiyah katanya itu. Sampai tuduhan sebagaimana yang saya katakan, apa dia itu hijrah dari tasyrih ke tamwih gitu. Sampai dia mengatakan Abu Hasan ini dikatakan bahwa dia itu dari terang-terangan menjadi orang yang sengaja menyamarkan dengan berpura-pura menjadi pembela Ahlus Sunnah, tapi ini dibantah oleh kelompok yang lainnya gitu. Jadi saya ini duduknya di sini sebagai seorang yang menerangkan sejarah mengapa itu berangkatnya tadi dari pemahaman pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau sebagai Mu'tazilah. Awalnya yang kemudian kelak dikatakan dia bertobat. Oke, Ustadz, yang begini. Itu kan sejarah menurut Ustadz. Itu kan sejarah menurut Ustadz, sejarah yang mungkin pernah Ustadz baca atau pernah dengar. Betul ya? Nah, saya mau tanya begini Ustadz. Sejarah itu tentang Asy'ari, ya, Imam Asy'ari. Itu Ustadz dengar dari siapa? Atau kalau misalkan Ustadz pernah baca itu kitab rujukannya kitab apa Ustadz? Kalau Asy'ari itu awalnya sesat ya, kemudian jadi Mu'tazilah, kemudian kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah, begitu ya. Itu Ustadz dapat kitab rujukannya kitab apa Ustadz? Kalau bisa ana tahu itu, monggo ditulis di ini aja, disebutkan saja. Nanti kami coba cek kebenarannya itu. Baik ya, coba antum baca itu dalam kitab Bidayah wan Nihayat yang ditulis oleh ulama tafsir ya, bagaimana beliau itu membicarakan tentang Abu Hasan al-Asy'ari. Di situ dijelaskan ya. Kemudian ya, siapa penulisnya? Kalau entar dulu ya, kalau kita lihat juga kita tahu penulisnya Ibnu Katsir ya. Kalau kita baca lebih jauh lagi berkaitan dengan Abu Hasan al-Asy'ari, itu pengakuannya sendiri yang terdapat di dalam kitab Ibana. Namun kemudian kalau dibaca lagi itu di dalam tulisannya beliau sendiri, yaitu di dalam kitab Maqalatil Islamiyyin, ada juga di situ tentang perjalanannya beliau sebagai pengantar mukaddimah dari buku yang ditulis oleh siapa namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Itu dua kitab yang cukup terkenal itu. Walaupun yang satunya itu menimbulkan pro dan kontra seperti kitab Al-Ibana itu, Ad-Diyanati ya. Jadi di sini kita ingin mengungkap, bukan ingin mencari permusuhan, tidak. Kita mencari kebenaran gitu. Lah saya bisa menerima dan juga nanti bisa menolak. Kalau dalam pertimbangan saya itu ternyata lebih kuat argumen yang mengatakan Abu Hasan al-Asy'ari itu tidak sesat di awalnya gitu. Tapi ini diakui loh oleh para tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Idrus Ramli sendiri itu ya, mengatakan memang awalnya Abu Hasan al-Asy'ari itu Mu'tazilah. Ini dalam debat Idrus Ramli ya. Nah, kemudian kita juga baca itu dari salah seorang ulama Padang ya, ulama Padang, Al-Nufyandri, itu pendukung dari paham-paham Asy'ariyah, juga mengatakan seperti itu. Pendukung dari paham Asy'ariyah itu. Termasuk kalau kita baca yaitu ceramahnya dari KH Abdus Somad. Jadi banyak sebenarnya dari kalangan ulama yang membenarkan memang Abu Hasan awalnya seperti itu. Iya, terima kasih Ustadz. Begini ya, saya coba
menerangkan sedikit sejarah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau ditinggal mati ayahnya itu pada kira-kira umur 10 tahun kan begitu ya. Terus beliau itu ibunya kawin dengan Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Kan begitu ya? Ya. Sepakat ya? Ya. Ya, jadi hubungan beliau dengan ayah tirinya ini memang kedekatan, namanya juga anak dan ayah ya, walaupun itu ayah sambung ya. Akan tetapi tidak luput beliau punya guru juga yang namanya Zakaria As-Saji. Ya, memang ditulis pada buku-buku itu sedikit atau banyak ketika itu beliau memang terkontaminasi dengan pahaman-pahaman Mu'tazilah. Akan tetapi pada usia ke-40 ya, beliau terus naik ke atas mimbar lalu melepaskan jubahnya. Saya berlepas diri dari fahaman Mu'tazilah. Kan seperti itu ya? Betul ya? Maka yang kita bukan usia 40 ya, bukan usia 40. Pahaman sifat 20. Sebentar, koreksi sedikit. Itu bukan usia 40 tahun dalam Mu'tazilah. Jadi bukan usia 40 ya. 40 tahun dalam Mu'tazilah. Iya, 40 artinya tahun 50 ya, artinya 50 ya. 50. 10 tambah 40. Oke. Iya. Artinya begitu. Selepas beliau membuka jubahnya lalu mengumumkan di mimbar bahwa beliau berlepas diri dari fahaman Mu'tazilah. Terus beliau banyak menulis buku yang sekarang buku itu menjadi panduan kaum-kaum aswaja. Nah, sekarang yang perlu kita kritiki, adakah ya buku-buku yang ditulis itu sampai sekarang yang kita ikuti yang masyhur dengan sifat 20, apakah ini menyelisihi Quran dan Sunnah? Itu yang perlu kita kaji, Ustaz. Oh, tadi saya belum masuk ke ranah saya belum masuk ke ranah pembicaraan konten, isi belum ya. Nah, itu lain lagi nanti. Oh, belum ya? Belum. Jadi yang saya bicarakan ini masih sekitar Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai seorang tokoh. Kemudian beliau ini masuk ke dalam pemahaman Kullabiyah, Ibnu Kullab. Nah, itu juga itu selama 20 tahun. Jadi 50 tahun, 70 tahun. Nah, ini juga ingin melakukan koreksi terhadap sejarah. Usianya Abu Hasan Al-Asy'ari berapa gitu. Nah, itu yang jadi persoalan saya. Usianya Abu Hasan Al-Asy'ari berapa? Jadi kalau dari sisi pemahaman seperti ini, nanti kita akan ketahui antara kebenaran sejarah dan yaitu sebagai bentuk koreksi di samping kedustaan sejarah gitu. Nah, kemudian kan sesudah dari Kullabiyah barulah masuk ke dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Kalau begini Ustaz. Ya, Kalau misalkan dia Mu'tazilah selama 40 tahun, 50 tahun ya? 40 tahun. 40 tahun. Mu'tazilah. 50 dengan beliau pertama dalam As-Sunnah ya. Tadi kan belajar kepada As-Saji itu. Dia As-Sunnah dia, orang As-Sunnah gitu. Kemudian As-Sunnah. masuk Mu'tazilah 40 tahun bahkan menjadi salah satu leader di kalangan Mu'tazilah, itu sangat terkenal dia. Itu ada rujukannya Ustaz. Kita rujukannya ada. Ada. Nanti saya Ya, sebutkan. kita nanti ada. cari itulah. Nanti besok kita cari. Ya. 40 tahun. Kemudian jadi apa lagi? Tadi Kullabiyah Kullabiyah selama 20 tahun. 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. 20 50 tambah Berarti- 70, 20, 70. Berarti 50 tambah 70 20 tahun. 70 tahun. Kalau saya lihat yang Ustadz sampaikan ini dusta ya. Kenapa dikatakan dusta? Karena usia beliau itu 61 tahun. Jadi bagaimana mungkin
dia memiliki pemahaman 70 tahun sesat, sementara usianya 61 tahun. Itu bisa antum coba cari riwayatnya, Ustaz. Pertanggungjawabkan itu apa yang disampaikan, karena ini kan penyesatannya kepada umat. Jadi bisalah di ini apa? Jangan terlalu percaya dengan Itu kalau masih perkataan. bukan terlalu percaya. Jadi kita itu mengkaji berdasarkan sejarah tadi. Jadi sejarah-sejarah ini tentunya tidak langsung saya percaya loh. Tidak langsung saya percaya. Kita kaji. Kemudian kalau tadi taruhlah 61 tahun itu masih ada waktu, yaitu 10 tahun, 11 tahun hidupnya beliau itu di Kullabiyah misalnya. Kan artinya di sini belum ada. Kalau kembali kepada rujukan para ulama tadi, kenapa para ulama itu kontra sebagian ini gitu. Kenapa sampai itu mengatakan dia kok tidak bertobat gitu. Padahal diyakini ini di kalangan Salafi Wahabi juga diyakini bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini bertobat. Tapi bagi saya timbul pertanyaan tersendiri malah itu. Jadi tidak ada Salafi yang mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari tidak bertobat. Itu bertobat gitu. Dia bahkan menjunjung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi belum ada Wahabi yang maki-maki Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Cuma saya tadi itu berpikir dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama ini melahirkan kesimpulan seperti itu. Jadi ini apa secara kritis kita berpikir sejarah. Artinya kan begini Ustadz ya. Kalau kita berbicara sejarah-sejarah itu kita tidak ketemu poinnya. Yang saya ingin ketengahkan itu di mana kesesatan Abu Hasan Al-Asy'ari atau sifat-sifat kitab-kitab yang ditulis lalu diikuti oleh sekarang ini. Nah, itu di mana letak sesatnya atau di mana letak menyimpangnya, itu mari kita bicarakan. Itu biar terus ke intinya ya. Jadi kalau kita bicara sejarah mungkin terlalu panjang. Ya itu, insya Allah kan besok masih ada. Saya insya Allah tiap malam. Iya. Kalau saya sehat. Ya, sebentar lagi Kalau saya izin sehat. turun Ustadz ya. Iya siap. Sebentar lagi saya izin turun sebab saya ada. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Abeta turun, saya mau minta waktu kepada host karena saya menyimak dari awal tentang pembahasan daripada sejarah dari Al-Imam Al-Asy'ari. Tapi untuk sementara bisa ada pertemuan lagi untuk mengungkap sejarah, apakah itu memang benar sejarahnya seperti itu dan referensinya mana, dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi tuduhan. Dan apalagi persoalan dengan beberapa fase-fase yang sering kali saya dengar, mulai dari fase Mu'tazilah dan kemudian fase yang kedua dan mengikuti Ibnu Kullab. Ibnu Kullab itu pahamnya bagaimana? Mungkin host bisa nanti kalau kita mendiskusikan dengan cara baik, mengikut sertakan beberapa referensi dari kitab apa dan kemudian itu bermanhaj salaf atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Karena begini, saya nyambung satu saja. Ada beberapa penyampaian tadi yang perlu saya konfirmasi kembali kepada host ya, bahwa Al-Imam Al-Asy'ari itu mengadopsi pemikiran Ibnu Kullab. Secara pandangan dari host sendiri, Ibnu Kullab itu manhajnya apa? Sesuai dengan pemahaman dan redaksi ataupun referensi yang diketahui oleh host. Terima kasih. Satu saja dulu. Ini permasalahannya kalau kita melihat Ibnu Kullab menjadi cacat itu karena perkataan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap tentang Ibnu Kullab. Makanya kemudian muncul tuduhan terhadap Ibnu Kullab. Artinya sejarah ini bermata rantai sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal itu. Berkaitan dengan tuduhan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Ibnu Kullab yang melanggar beberapa kaidah
berpikir Islam itu di zaman itu ya. Itu Ntar konteksnya dulu. secara sebentar, Mas. Itu konteksnya secara spesifik apa secara umum, dan apakah memang itu ada bentuk referensi bahwa tentang Ibnu Kullab Ada paham oleh referensi. Hambal? Jadi referensi itu yang ditulis oleh Ibnu Kullab. Walaupun saya membaca argumen dari Ibnu Kullab itu sendiri memang terdiri juga dari hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Hanya sebagian dari kesimpulannya saja ya. Nah, kemudian dari sisi lain memang kita ini ingin banyak pengetahuan sehingga dapat menyimpulkan dengan pasti baik kedudukan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian kedudukan Ibnu Kullab, dan demikian juga pengaruh Mu'tazilah di zaman itu. Nah, kesimpulannya nantinya ke sana sehingga bisa menyelamatkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari ini gitu. Jadi itu, kalau misalnya sekarang pendapat seperti itu dalam redaksi apa, Host? Dalam kitab apa itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Iya, Hambal. Itu Ya, dalam bisa kitab dibaca dalam Syarhus Sunnah itu yang ditulis oleh beliau. Iya. Mungkin bisa dikonfirmasi, nah, bisa dikonfirmasi redaksinya seperti apa, Host. Ini penting ini. Ya nanti agar tidak nanti jadi sesuatu yang bersifat bumerang ataupun juga sifat tuduhan. Jadi seperti itu. Iya, itu nanti kita bahas. Kan saya bilang ini masih berbicara sekitar pembicaraan sejarah ya. Sejarah. Jadi kita nanti kalau pun demikian, ya silakan. Ya, kalau saya usul begini, Ustaz. Kalau misalkan setiap menyampaikan argumen, ya misalkan menyampaikan pendapatnya Imam Ibnu Hambal misalkan, ya kan? Imam Ibnu Hambal berkata seperti ini. Nah, itu kitabnya kalau bisa di zoom, ya kan, maksudnya diperlihatkan sama kami, karena kami kan mungkin terkadang tidak punya kitab itu. Jadi ya cukup di zoom saja lah. Yang penting kami bisa baca juga. Seperti itu kalau bisa, supaya itu tidak menjadi fitnah gitu. Karena jangan sampai ini, saya bukan menuduh Ustadz ini menyebar berita-berita bohongnya, tidak. Hanya saja ada bagusnya kalau misalkan setiap menyampaikan argumen, misalkan apalagi ini call-nya para ulama kan, misalkan ulama ini berkata seperti ini tentang Asy'ariyah. Nah, itu harus ada kitab rujukannya yang kita lihat sendiri melalui Zoom. Enggak apa-apa di Zoom saja, nanti kita baca sendiri kan, biar kecil-kecilnya, penting diperjelas begitu Pak tulisannya. Enggak apa-apa, nanti kami baca, kalau memang benar ada ya kami ini ikut. Oh benar ada seperti itu, karena ini kan meragu-ragukan yang selama ini kami pelajari misalkan di pondok, ya kan, nggak pernah kami dengar hal-hal seperti itu. Tiba-tiba kami dengar, bisa jadi juga kitab itu dicipta atau dibuat sendiri dengan nama yang sama, ya karena kan sekarang itu banyak beredar Ustadz ya, seperti misalkan kitab Riyadhus Shalihin, ya kan, itu banyak beredar di masjid-masjid dibaca, ternyata penulisnya itu berganti orang, ya kan, kemudian dalil-dalil di dalamnya itu banyak dirubah, ya kan, manhajnya banyak diselewengkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pendapatnya, kaulnya para ulama yang disampaikan, ada bagusnya ya kitabnya seperti itu. Oke, baik. Ini informasi lagi ya, sedikit saja informasi. Dulu saya itu pernah membaca majalah Tebu Ireng ya, yang pada waktu itu kalau tidak salah redakturnya itu adalah Kiai Haji Ilyas Sirot dari Pondok Pesantren Nurul Islam Sumeneb ya kalau nggak salah, itu beliau ininya. Cuma nanti saya cek lagi di dalam tulisan-tulisan di majalah Tebu Ireng itu juga pernah dikatakan di majalah Tebu Ireng itu, mudah-mudahan masih ada majalahnya di Karangcempaka Buluto itu mengatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai begitu beliau itu. Nah, ini ditulis di majalah Tebu Ireng pada waktu beliau masih
berada di Pondok Pesantren Tebuireng dan redakturnya kebetulan beliau, redaktur majalahnya itu. Nah, beliau kiai dari ini berat ini Ustaz. Jadi kalau mengatakan iya. Lah kan saya bilang kalau tadi. iya gini. Kalau misalkan iya gini. Ya, kalau Tebu Ireng itu ada majalah seperti itu, ini perlu. Kalau dari tadi kan saya tidak menuntut bukti ya, tapi kalau yang ini, yang Tebu Ireng ada menerbitkan. Lah kan saya tadi bilang begini, di sana. Saya ingin ngecek dulu buku kalau mudah-mudahan masih ada, karena itu tahun 90-an. Saya masih muda, belum mengenal istilah. Itu dulu digunakan untuk berdiskusi lewat intercom, masih ada intercom. Antum masih ingat kan Ustadz itu ada intercom dulu kan? Di zaman tahun 90-an. Ingat. Ke bawah. Ya. Itu pakai diskusi di seluruh Karangcempaka Buluto antar pesantren, karena memang saya juga dari pesantren yang sama gitu ya. Lah itu jadi bahan diskusi sampai ke alumni gulu-gulu itu. Pembicaraannya dulu itu. Nah, di sini ketika diangkat kenapa saya mengangkat ini gitu? Saya ingat terhadap perkataan beliau. Cuman kemudian apakah masih ada majalahnya ini atau tidak gitu? Majalahnya ini ya yang namanya majalah Tebuireng. Dan kalau tidak salah sekarang juga itu majalah Tebuireng itu ada di media sosial, cuman kita tidak pernah membaca, tidak pernah ngoreksi, dan kayaknya tidak diturunkan tulisan-tulisan yang dahulu kala itu ke media Tebuireng itu memang miliknya Tebuireng ya. Minta waktunya dulu Host ya. ada satu benar. redaksi ya, saya akan menampilkan beberapa redaksi sebagai bentuk perbandingan dan kedepannya. Kita itu berbicara ya pakai redaksi, maka saya akan juga menampilkan beberapa redaksi. Karena pembahasan dari awal itu konteksnya kita mengungkap sejarah daripada Imam Al-Asy'ari. Ada satu redaksi yang disampaikan pakar sejarah, yaitu Ibnu Khaldun, terkait dengan konteks yang kita bahas antara Asy'ari dan kemudian Ibnu Kullab. Saya bacakan redaksinya, mungkin kita nanti tasih bagaimana untuk perbandingannya bagaimana, dan untuk kontekstualnya itu bagaimana untuk menyikapi beberapa pendapat-pendapat yang sering menjadi perdebatan atau percekcokan di antara dua kubu lah, kubu A dan kubu B seperti itu. Redaksinya seperti ini. Yang jelas kita tahu Ibnu Khaldun adalah pakar sejarah. Beliau ya lebih tahu bagaimana sejarah dan kemudian derap langkah bagaimana pola pikir, dan secara teologi juga beliau sudah tahu, saya yakin seperti itu. Redaksinya seperti ini, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Ila al-Zahara Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari wa nazara ba'da masyikhotihim ay Mu'tazilah fi masail shalah wal aslah farafadha tariqatahum wa kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id ibni Kullab wa Abil Abbas Al-Qalanisi wal Haris Al-Muhasibi min ittiba'is salaf wa ala tariqati sunnah. Secara gamblang saya mau kontekstualkan bahwa di saat Al-Imam Al-Asy'ari munadharah mengadakan katakanlah muzakarah atau munadharah tukar pikiran dari guru-gurunya yang memang identik dengan Mu'tazilah dalam persoalan shalah wal aslah, ternyata Al-Imam Al-Asy'ari itu mengkritik sekaligus merafdu ini, menentang apa yang menjadi thariqah daripada konsep yang ditawarkan dari kalangan Mu'tazilah. Dan kemudian wa kana ala ra'i Abdullah bin Sa'id bin Kullab wa Abil Abbas wal Haris min ittiba'is salaf wa ala thariqati sunnah. Lah dari kesimpulan yang seperti ini bahwa Al-Imam Al-Asy'ari mengikuti Ibnu Kullab dan kemudian Abil Abbas dan kemudian Haris,
ternyata menurut Ibnu Khaldun itu bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu belaka, tidak, tapi dalam konsep mengikuti salaf dan kemudian thariqatus sunnah. Lah dari redaksi ini sebagai bentuk perbandingan untuk mengkomparasikan apa yang menjadi ungkapan dari host tadi, nanti kita komparasikan dengan prinsip yang ditawarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apakah memang benar seperti itu? Kalau dari pakar sejarah, apa yang menjadi prinsip Mu'tazilah juga ditentang oleh beliau Al-Imam Asy'ari, dan kemudian mengikuti Ibnu Kullab itu bukan pendapat yang bersifat hawa nafsu, tapi memang mengikuti ajaran sunnah dan kemudian ajaran salaf. Ini sesuai dengan prinsip yang ditawarkan oleh pakar sejarah Ibnu Khaldun. Jadi seperti itu. Otomatis redaksi ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan host tadi. Lah sekarang butuh kita komparasikan apakah memang benar apa yang disampaikan Al-Imam Ahmad bin Hambal tentang persoalan Ibnu Kullab. Kalau kita ingin berbicara literatur dan juga referensi, harus kita komparasikan. Kalau kita ingin mengkonfirmasi manakah yang secara logis, apakah Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Syarhus Sunnahnya mengkritisi keras apa yang menjadi metodologi Ibnu Kullab, atau malah Ibnu Khaldun. Tapi Ibnu Khaldun ini jelas kitabnya ada, redaksinya ada. Terima kasih, ini satu saja. Baik. Ya, mungkin ada pendapat lain sebelum saya jawab. Baik. Kalau misalnya kita mencermati dari yang Lanjut terus jawab, Bos. Biar nggak rame-rame. Iya. Siapa tadi nyampaikan? Tadi siapa yang menyampaikan jawaban? Najwa. Nah, kalau Abi Najwa ya. Kalau misalnya lebih jauh kita mencermati perkataan beliau ini ya. Tadi dikatakan yaitu istilah Rafadha ya, yaitu menentang pendapatnya Mu'tazilah misalnya. Sebelum mengkritisi redaksi ini, karena poinnya tadi adalah kita secara konsep spesifik kepada Ibnu Kullab, mungkin redaksi yang perlu digarisbawahi adalah wa kana ala ra'i Abdullah bin Said ibn Kullab wa Abil Abbas wal Haris min ittiba'i salaf wa ala thariqati sunnah. Ini poin besar yang perlu kita garisbawahi, bahwa memang benar-benar mengikuti prinsip apa yang menjadi prinsip dari salaf dan kemudian mengikuti sunnah. Ini loh yang perlu kita garisbawahi, dua poin ini. Mengikuti Ibnu Kullab dan mengikutinya itu bukan dalam ranah untuk hawa nafsu ataupun akal belaka ataupun dalam ranah akal-akalan, tapi mereka sudah dicetuskan oleh Ibnu Khaldun ittiba'us salaf wa ala thariqati sunnah. Jadi seperti itu. Ini pakar sejarah. Lah, kalau memang ada referensi yang bisa untuk kita komparasikan dengan prinsip Ibnu Khaldun, ini bagus ini. Ini dua dalil kita sinkronkan ini. Kan seperti itu. Sebelum kita lari kepada Mu'tazilah. Jadi seperti itu, karena yang dibahas tadi itu tentang Ibnu Kullab versi dari Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu, Hos. Oke. Saya tadi kan ini ada kaitannya dari paham, karena tadi diikut sertakan ya pemahamannya Abu Hasan. Dikatakan tadi yaitu menentang menentang Mu'tazilah terus ke Ibnu Kullab gitu. Maksud saya itu mulai dari tulisan Ibnu Khaldun berkaitan dengan Mu'tazilah sampai kepada Ibnu Kullab, yang mungkin ini perlu dijelaskan lebih jauh. Nah, misalnya dikatakan tadi kalau taubatnya beliau itu memang menentang Mu'tazilah, bahkan langsung mengajak debat
siapa namanya, tokoh Mu'tazilah Al-Jubai, bapaknya sendiri, bapak angkatnya, bapak tirinya ya. Nah itu langsung menentang beliau setelah beliau menyampaikan hujahnya di masjid itu. Itu benar, tidak salah. Tetapi setelah beliau menyadari bahwa pendapatnya yang awal di Mu'tazilah itu salah gitu. Yang kemudian yang kedua, Ibnu Kullab ini menurut sejarah yang ditulis, yaitu ketika apa namanya, mencitrakan profil Al-Karibisi, yaitu Ibnu Abdul Bar, itu menjelaskan kronologi yang apa menjadi pemicunya gitu, menjadi pemicunya Ibnu Kullab dituduh menyimpang, ya dituduh menyimpang. Jadi dituduh menyimpang itu dari jalan generasi salaf gitu. Ustaz, bisa di zoom itu kitabnya Ustaz. Saya mau lihat, coba kitabnya di zoom. Entar nanti Bisa di zoom itu ya. kitabnya Ustaz. Iya, nanti ya. Nanti ya. Jadi di sini yang dibaca itu Ustaz, yang kitab yang dibaca itu bisa di zoom. ya nanti sajalah, nanti sajalah. Nanti saya baru nanti akan apa mengutip semuanya, kalau perlu saya kirim lewat ini nantinya. Bisa Jadi di langsung sini ke poin saja, host. Bisa ya, langsung ke poin. baik. Prinsip Ibnu Khaldun yang pakar sejarah menyatakan bahwa itu dalam konteks ittiba'us salaf wa ala thariqati sunnah. Jadi seperti itu. Karena tadi kan singgungnya kepada Ibnu Kullab. Ternyata ketika dikomparasikan redaksinya masih belum ada sesuai dengan redaksi yang tertera dalam kitab Syarhus Sunnah. Mungkin ada redaksi lain, bisa dibacakan redaksinya gitu. Kita baik bersama. Ya. Dulu ya. Bisa di zoom aja, nanti saya membaca Ustaz. Abi Najwa Ibnu Khaldun itu tahun berapa sih? Ulama Ibnu Khaldun itu hidupnya. Ya itu kan sejarawan ya, sejarawan. Tapi sejarawan lah. Itu pakar sejarah itu. Kalau dibanding saya jauh mah membina sama wasumur. Jadi seperti itu. Jadi kita bicara itu ketika bicara tentang masalah ideologi dan kemudian bermadhab, ya kita minimal kita bisa menampilkan beberapa redaksi dan kita kaji bersama. Ini namanya munazarah, mudzakarah. Jadi apa yang kita bicarakan itu terhindar dari sifat tuduhan dan kemudian memfitnah, seperti itu. Ibnu Khaldun itu tahun 550 ya, 550. Ya 550 Masehi. 500 atau 600 kurang lebih seperti itulah, sekitar itulah Ibnu Khaldun. Akan tetapi yang dikritisi Ibnu Khaldun ini bukan malam tadi kita kebetulan di Romnya Masul kita sudah buka semua ya tentang percakapan Ibnu Khaldun dalam kitabnya itu. Yang dikritisi itu kan bukan seluruhnya ya, akan tetapi ada beberapa firqah yang di dalam itu memang firqahnya menyimpang. Tapi alangkah bagusnya nanti biar hostnya membacakan rame-rame kita simak. Jadi kita bisa memahami konteks apa yang dibawa oleh Ibnu Khaldun. Kan seperti itu ya? Ya. Ntar dulu.
kalau masih belum ada host, bisa dilanjut kapan-kapan saja host. Kalau belum ketemu ya. Ya, agak sudah ketemu, cuma agak kesulitan ini. Kesulitan gimana bacanya apa terjemahannya gimana? Bukan apa, kayaknya pulsanya udah habis. Oh gitu ya host. Di Zoom Ya, aja nanti. PDF, nanti saya ini baca, PDF ya, Ustaz. PDF, Di Zoom bukan ada. PDF ini. Di Zoom. Ntar di dulu Zoom ke ini kamera saja. masalahnya nggak keluar, nggak keluar. Oh, sinyalnya mungkin tersendat-sendat itu. Ntar dulu, ntar lagi. Agak lama berputar-putar nih. Aduh. Mungkin kena virus itu host. Iya, soalnya murah. Ya, saya Ntar dulu. turun dulu ya host ya. Saya izin turun dulu. Ini ntar dulu saya baca sedikit. Ini ada yang pendapatnya Imam Ahmad tentang Ibnu Kullab. Kenapa Ibnu Kullab itu kemudian dimasukkan ke dalam kategori melakukan perbuatan bid'ah ya. Wa kanat bayyinahu yakni Al-Karabisi wa baina Ahmad bin Hambal sadaqatun wa qidatun falamma khalafahu sadaqatu adawat. Kemudian fakana kullu wahidin minhuma yat'anu ala sahibihi wa dhalika anna Ahmad kana yaqulu man qala al-Qur'an makhluk fahuwa jahmi wa man qala al-Qur'an kalamullah wala yaqulu ghairu makhluk wala makhluk fahuwa waqifi wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk mubtadi wa kana al-Karabisi wa Abdullah ibnu Kullab wa Abu Sur dan Saur dan wa Daud bin Ali wa tabaqatuhum. Jadi ini ternyata perkataannya yaitu berkaitan dengan Al-Qur'an. Karena Ibnu Kullab itu menyatakan bahwasanya Al-Quran itu memang kalamullah, tapi lafaz dan ucapannya itu adalah makhluk gitu. Lah itu yang menjadi persoalan di kalangan Imam Ahmad. Tadi itu kok ada wakanat bayinah, kok ada bayinahnya itu apa itu? Kok ada bayinah? Apa bayinahu? Apa bayinah? Wakanat bainahu. Ya, bainahu. Bayinah apa bayinah? Kalau bayinahu itu di antara, kalau bayinah itu semacam saksi atau syawahid lah. Syawahid atau bayinah. Bukan, wakanat bainahu yakni Al-Karabisi. Iya. Iya. Bukan. Jadi di situ dalam di sini kitab apa jelas itu? sekali. Dalam kitab apa itu? Bentar. Itu kan persoalan dalam konteks Al-Quran ya, tentang makhluk dan iya, jadi dalam ya, konteks Al-Quran. Iya. Di antara bainahunya itu bainahunya ke siapa itu? Itu kepada siapa itu bainahu dan wabaina itu antara siapa itu? Nanti ada titik temu. Karena ini adalah satu persoalan yang yakni Al-Karabisi wa baina Ahmad bin Hambal. Ya, wa baina Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi di sini dikatakan hilang lagi. Dalam kitab apa itu, Bos? Dalam kitab apa itu? Ya. Itu masih dalam persoalan. Masih PDF belum dalam persoalan. Al-Intiqa. Ya. Al-Intiqa ya. Oh. Al-Intiqa. Jadi barometer mungkin Imam langsung Ahmad itu langsung ke zoom ajarannya, Bang. Kitabnya itu. Jadi langsung ke ajaran Ibnu Hulabnya gitu ya, Bang? Takut salah mengkomparasi. Ya sudah. Enggak. Artinya gini. Ini sudah jelas sebenarnya bahwa
penyebab Imam Ahmad bin Hambal eh, Halo, mulai Ji. Iya. itu adalah makhluk gitu. Lah itu yang kemudian jadi persoalan di Imam Ahmad. Mengapa kemudian muncul pendapat seperti itu? Itu kitab apa itu? Iya. Al-Intiqo ya, fi Fadaili Salasa Al-Intiqo. Al-Ima Iya. Ibnu Abdul Bar ya. Al-Intiqo. Iya, Ibnu Abdul Bar. Iya, Ibnu Abdul Bar, tapi itu secara Jeba- spesifik dalam konsep persoalan Quran ya. Iya, persoalan Seperti itu. Quran. Otomatis dalam persoalan itu, apakah nanti bisa kita kaitkan bahwa Ibnu Kullab itu langsung secara umum orangnya sesat seperti itu? Kalau secara redaksi tidak bisa seperti itu. Karena pun ketika host bilang ini secara jelas, tapi host tidak menjelaskan secara detail bahwa secara konteks dan kemudian mengkontekstualkan redaksi itu masih belum bisa untuk kita komparasikan dengan persoalan yang ditawarkan Ibnu Khaldun. Seperti itu. Ya, kita yang mungkin paling penting terlebih dahulu ya referensi itu, kemudian mengambil beberapa pendapat-pendapat juga dari kalangan ulama-ulama yang ada hubungannya dengan yang membahas akidah juga gitu, untuk komparasi pendapat terbanyak dari mereka terhadap Ibnu Kullab seperti apa gitu. Kan seperti itu. Karena di sini yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Ibnu Kullab disebut tadi Al-Karabisi, Ibnu Kullab, dan kemudian Abu Thawr, dan kemudian Daud ya bin Ali. Ini yang keempat-empatnya ini menjadi distempel tidak sejalan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Biasanya kalau Imam Ahmad ini, kalau saya lihat cara Coba kata kuncinya, istim host, kata kunci kitabnya, lafadznya host. Ini tidak bisa untuk kita takmim sama ratakan ya. Ini problemnya kita harus jelas seperti itu. Kata ya kunci itu tadi kitabnya sudah dibacakan wakanat bainahu ya wabaina Ahmad bin Hambal. wabaina. Ya ini kan sebenarnya wakanat bainahu yakni